Tembok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Apa kabar, kenalin. Ambu? Ambu, alhamdulillah Ambu sehat. Sehat, Ya, alhamdulillah. silakan masuk. Ambu. Masuk. Kak Rinto, ada yang bisa dibantu? Ya, kita pingin tahu rumah pejuang kanker ini, Bu. Rumah Baik. singgah ini. Iya. Ambu lagi apa nih? Sibuk nggak saya? Oh, Ganggu? enggak sih, baru beres-beres. Ini ada beberapa admin yang bantuin Ambu untuk mengelola obat. Di mana obat-obatan ini yang dibutuhkan oleh pasien anak juga pasien dewasa setiap harinya. Apotek khusus rumah singgah ini? Iya, Rumah khusus rumah. RPKA? Iya, Oh. iya. Tidak jual beli ke orang? Tidak, karena ini dari Tidak. donasi. Oh, dari donasi? Iya. Oh. Ini obat-obat khusus yang ini, Ambu? Yang dikonsumsi tiap Untuk hari, anak-anak atau ya yang- untuk anak-anak, pasien anak, untuk pasien dewasa juga pendampingnya. Kenapa kamu menyediakan untuk pendampingnya? Karena si pendampingnya juga harus sehat. Betul, gitu. betul. Dimana ada demam, ada batuk, ada pilek, gitu itu harus diobati. Karena ke rumah sakit kalau ada demam, batuk, pilek kita tidak bisa masuk, pasti dikoronakeun gitu lah. Ya, mungkin Makanya bisa kita harus jadi begitu. persiapkan diri gitu, sesehat mungkin masuk ke rumah sakit itu jangan ada gejala-gejala yang aneh-aneh lah. Ambu, kalau RPKA ini sudah berapa lama? RPKA ini alhamdulillah sudah mau 12 tahun, Ambu berjalan ngurus anak-anak kanker inilah. 12 tahun. Iya, Tadi kita lihat itu ada beberapa rumah. iya. Itu semua RPKA punya RPKA? Ya, Oh. ini Berawal yang mana sih, Bu? Yang berawal pertama? ini satu yang Pertama ini? Ya, yang ini. Ini yang alamat yang Ya, yang nomor terdaftar 11. itu nomor Ya, 11 ini. sebenarnya sih 5 rumah ini kamu masih sewa, masih kontrak itu. Di Sukajadi lingkungan ini yang tadi Kang Rinto lihat itu ada 4 ya. Iya. Di Garut juga 1. Di Garut untuk mempermudah pasien-pasien dari seluruh Yang dari Garut, daerah ya. pelosok-pelosok Garut lah, sehingga mereka bisa continue bolak-balik ke kota Garut berobat. Hingga akhirnya dirujuklah ke Bandung. Ke Bandung. Kamu penjemputan, kamu proses dampingi gitu ya, mendampingi dari awal sampai dia bisa atau beres gitu. Berarti berawal dari sini, rumah kedua masih sekitaran sini. Yang di rumah- Garut cabang juga Iya. ada. Ya, Di Garut 1. hanya satu di Garut. Kota lain belum ada, Bu? Belum ada. Mudah-mudahan ada ya. Amin. Kedepannya di kota Insya lain. Allah doain. Amin, Banyak sih amin, yang amin. minta, kamu buka dong di sini gitu. Cuman sana keterbatasan biaya aja gitu, sama yang ngurus. Kita kan harus mempersiapkan semuanya gitu. Iya, Jangan asal mendirikan aja gitu. Tapi kan kebutuhannya itu kita harus berikan dengan benar-benar baiklah gitu. Karena penyakit ringan atau penyakit berat itu hanya tidak bisa untuk ke rumah sakit, tapi itu ada beberapa obat gitu ya, operasional apa-apa itu semuanya harus kita siapkan gitu. Bu, yang bikin begini itu tentu biayanya sangat besar, Bu. Pasti tidak butuh biaya sangat kecil sedikit lah ya. Saya penasaran nih. Ambu bela-belain 12 tahun yang lalu ya, Iya. membuat begini. Ini biayanya dari mana, Bu? Kalau biaya, Kalau kita boleh alhamdulillah dari awal Ambu sendiri bermodal bismillah yang berakhir selama bertahun-tahun ini, alhamdulillah dijadikan alhamdulillah gitu. Karena apa? Awal perjuangan itu memang sangat banget gitu ya, rumit lah gitu. Tapi itu dengan seiring berjalannya waktu, di situ orang mulai mengenal. Donatur datang silih berganti dan alhamdulillah sekarang ada donatur tetap dari Jakarta gitu ya yang support kebutuhan Ambu, dan Ambu tidak ada bantuan dari pemerintah sedikit pun. Ambu, kita boleh diperkenankan untuk keliling nggak? Boleh, ayo. Kita lihat-lihat tempat di sini ya. Siap. Kita lihat dulu ke dalam ya. Sekarang ada posisi pasien ada berapa, Bu? di Posisi sini? pasien saat ini lagi ada 23 anak-anak, semua mereka 23. dari seluruh Jawa Barat, bahkan dari NTT, dan ini diagnosa yang anak-anak yang ada gitu ya. Jadi mereka itu nama, alamat, dan penyakitnya itu. Jadi semua. Ambu, kalau ini kan dari daerah, Bu. Iya. Nah, kalau untuk orang tuanya mereka ini juga Di sini mendampingi? mereka sangat Atau sama dilepas? orang tuanya, enggak, sama orang tuanya, sama ibunya, sama bapaknya. Ambu hanya memberikan fasilitas tempat tinggal,
makan, obat-obatan, tempat cuci mandi, susu, pampers, pendampingan ke rumah sakit, operasional ambulan bolak-balik ke 5 rumah sakit, kita antar jemput. Itu semuanya free. Rata-rata kebanyakan leukemia. Leukemia. Ayo kita masuk. Ya, Assalamualaikum. Halo. Selamat siang. Halo, kenalin nih ada Kang Rinto. Halo Bu, halo Ade. Ini Kang Rinto, ganteng nggak Kang Rinto? Alhamdulillah. Ada Ade ganteng juga ya. Kang Rinto pengen tahu tentang Rumah Pejuang Kanker Ambu dan kegiatan anak-anak yang ada di Ambu. Oh iya. Halo Ade, namanya siapa? Syahir. Syahir usia 7 tahun. 7 tahun dari arah mana? Ayo. Dari mana? Tasik. Tahu nggak Tasiknya di mana? Wah, Raja Pola dia tahu ya. Bapak ibunya suka datang? Ada di sini bapak ibunya ada. Bahkan Syahir ini Syahir ini dari ikut di Ambu teh dari bayi. Awalnya dia tidak punya lubang anus, berjalan terus ternyata mulai ke kelenjar getah bening. Ini lagi proses dan qadarullahnya ibunya juga diberikan bentuk kasih sayang juga. Ibunya juga kanker payudara dan kanker rahim. Jadi udah 4 tahun ibunya ini dari bayi. Gitu. Ini Syahir diagnosanya apa Umu? Ini kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening. Iya. Halo Ade namanya siapa? Sultan. Hayo. Sultan berapa tahun? Kabur. Oh ini ada Dede cantik nih. Ada Dede cantik. Ini kakak ini kak, nugelis saya dua. Dede nama siapa? Kakak? Tasya. Nasya. Oh Nasya umur? 10 tahun. Kalau Nasya kenapa? Nasya leukemia. Leukemia. Dari Garut. Iya. Itu cantik jelita Aira dari Tasik. Ini ada Sopa yang ini banget ceria. Sejarah banget gitu Sopa Sejarahnya bagi Ambu. Sopa ini sakitnya lupus. Awal sakitnya itu dari usia 9 tahun ya. 9 tahun, terus Amu ambil ke kampung halamannya dalam kondisi semuanya membengkak gitu ya. Semuanya membengkak, gede banget lah gitu. Berarti dulu berat badannya sekarang udah turun? Udah jauh turun, ya? Sekarang sebenarnya ini udah SMA, karena udah 9 tahun, 8 tahun ya? 9 tahun ini ikut Amu berobat gitu. Dari mulai penjemputan sampai sekarang udah tinggal kontrol. Ya awalnya dari perjuangannya itu harus kemoterapi, segala macam lah harus dilewati dan akhirnya membuahkan hasil. Sopa bisa sekolah lagi, Sopa bisa sehat. Kelas berapa sekarang Dek? Sopanya? Lulus SMA. Oh, udah lulus SMA? Iya. Bayangkan 9 tahun gitu. Iya. Ini semua kamar sendiri-sendiri Bu? Ya ini, Kang Rinto, ini tempat tidur. Ini adalah tempat tidur pasien yang Ambu spesialkan dengan baik ya. Karena Ambu dulu sewaktu Ambu mengobati anak Ambu itu Ambu ngontrak di kandang burung lah, seperti kandang burung memang tidak layak. Kasurnya lepet gitu ya. Tempat baju pun dikasih kardus. Waktu itu 3 kardus ya. Sekarang Ambu berikan fasilitas tempat tidur berikut dengan lemarinya. Alhamdulillah gitu. Oh iya. Ambu tadi cerita tentang anak. Saya mau pingin tahu kaitannya dengan anak, apa ada kaitan juga dengan dasar daripada didirikan rumah singgah ini, Bu? Ambu mendirikan Rumah Pejuang Kanker ini berdasarkan bentuk syukur Ambu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah ambil anak Ambu satu terkena kanker mata, bertahun-tahun berjuang, akhirnya Allah memberikan yang terbaik. Inilah bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kanker mata. Iya. Berapa tahun? 2,5 tahun berjuang, di usia 1 tahun jadi 3,5 tahun. Berjuangnya selama 2,5 tahun. 2,5 tahun. Saya jadi sedih nih Kang Ridwan mengingat flashback ke Kang Rinto. Aduh, sorry. Mengingat perjuangan dan pengalaman saya ke belakang gitu ya. Dimana saya merasakan pahit pedihnya. Saya berjuang untuk anak saya hingga saya mendedikasikan saya seperti ini. Jangan sampai mereka anak yang bungsu, anak yang bungsu. Bungsu. Ya, jangan sampai mereka
sama kayak Ambu dulu lah, pahit pedih. Itulah yang menjadi dasar Dari dua anak. Ambu semangat mendirikan rumah Iya, singgah ini ya, iya. supaya ya berharap tidak ada orang yang mengalami seperti yang Iya, pengalaman Ambu. itulah Kang. Ini ada ambulan. Iya, alhamdulillah. Udah punya berapa sekarang? Udah ada 3 Kang, ambulan. Dimana ambulan ini sangat sejarah ya. Dulu Ambu dari kontrakan ke rumah sakit itu tuh jalan kaki, gendong anak, bawa rangsel, bawa berkas gitu ya. Sekarang Ambu ingin memuliakan orang-orang hebat gitu ya, dengan jemput, antar jemput gitu, supaya mereka tidak capek dan tidak lelah gitu. Dan lebih semangat lagi. Dan lebih semangat karena untuk memang yang berobat. begini semangat yang harus kita kedepankan ya, Iya. Mia. Sampai pengantaran jenazah pun kami fasilitasi, alhamdulillah. Sekarang udah punya 3. Ada 3. Rumah singgahnya ada Ada 5. 4 Ambulannya di total semua 3. 4 di Bandung, 1 cabang di Garut. Di Garut ada ambulan juga. Belum ada. Belum ada. Kepengen ada gitu. Tapi Ya, untuk saat mudah-mudahan ini kedepannya ya ada orang-orang baik lagi Ya. yang mau ikut membantu di Doain sini ya. ya. Amin, kita doakan Ambu. ini adalah dapur umum. Dapur umum. Masak Dapur. semua di sini yang Iya. ada kan di sini ada 4 Ambu. Ya, jadi dapur umum ini kenapa Amu berikan 1 kan, di beberapa rumah kalau kita sediakan kompor, Ya. Amu takutnya lupa matikan gitu lah ya. Nah, Ah. di dapur umum ini sejarah untuk semua pasien bisa saling silaturahmi di sini, karena ada 4 rumah, biar enggak masing-masing, jadi mereka ngambil nasi, ngambil Di sini apa lauk semuanya pauk itu di ngumpul. sini supaya tidak semuanya. jadi blok-blokan. Ya. Kalau di tiap rumah Ya. ada dapur mungkin mereka nggak akan ke sini Ya. ya, nggak akan saling ketemu. Nah itu Ya, gitu. ya. Yang di rumah sakit pun, alhamdulillah kita kirim nasi. Yang Oh, sedang ada yang di rumah dirawat. sakit, Ya. yang kemo mungkin Ya, ya. yang lagi kemo di RSAS, Al Islam, Cicendo, Hermina, juga Sentosa. Jadi ke 5 rumah sakit, Kang. Nah, itu ada pasien lagi istirahat Lagi, yang ya sini, Ambu ya? ya boleh masuk. Ini ada yang lagi istirahat, tidur ini pasien lagi istirahat, kemarin baru pulang kemo. Oh, kemarin kemo yang keberapa? Ya, yang keberapa mah Dewi? 94. 94 Ya. dari 194 luar Ya. biasa sabar dan perjuangan. Jadi untuk kemoterapi itu memang sangat panjang perjuangannya ya, dari awal sampai akhir itu memerlukan waktu 3 tahun. Sampai habis regimen protokol yang telah dokter tentukan. 3 tahun itu dari berapa kali? Dari 105 siklus, kalau nggak 110 siklus. 110 berarti kali Ya. kemonya. Iya. Dan Awal. setiap kemo pasti akan ada dampak yang dirasakan. Nah, itulah Ibaratnya seperti kesakitannya. ya, seperti mual, muntah, batuk, pilek, sakit-sakit badan, rontok, atau apa sih barusuh gitulah. Itu semua ada dampak baiknya, dampak buruknya juga ada sih. Karena obat kemo itu memborbardir gitu ya, Ya, jaringan yang kanker sehat itu juga tadi, gitu. termasuk karena dampaknya Ya, jaringan yang sehat. Tapi nanti tumbuh lagi kok seiring berjalannya waktu. Kemoterapinya yang induksi habis, beralih ke 5 minggu sekali, itu mulai tumbuh lagi. 100 berapa tadi, Ambu? 105 siklus, kalau nggak 110 siklus. 110. Ada 107 ya, gitu. Beda-beda sih gimana level-level si sel kankernya itu. Halo, Ini, Ade. halo. Ini Halo, ada Mbak. Rajib dari Ciparai, Kang. Rajib dari Ciparai. Usia berapa tahun? Rajib 14. Rajib udah kemo berapa kali? Ini teh kebetulan dikasih bentuk kasih sayang lagi sih dari Allah, dikasih relapse gitu. Dimana dulu udah beres kemo, sinar, ternyata si sel tumornya masih tumbuh lagi. Akhirnya harus kembali kemo lagi. 3 minggu sekali apa 2 minggu sekali? Udah beres ya? Baru pulang kemarin tinggal kontrol? Tinggal kontrol. Dia udah kemo yang keberapa? Kemonya udah banyak ya? Dari setelah relapse udah ada berapa kali kemo dari relapse tuh? 19 ya? 19. 19 kali kemo. Doain ya, supaya semangat sehat. ya Rajib ya. Ya cuman semangat yang bisa dia Ya, punya. semangat, doa ya. Doa. Ya. Oh ya, Kang Rita mau keliling lagi rumah yang Boleh lain? Ambu, segimana Iya. Ambu ngajak saya kemana nih boleh Baik, kelilingnya. siap. Kita keliling ya. Rumah
rumah. Ya. Untuk dewasa ada 2 rumah. Jadi kita ke anak lagi ke sini ya. Boleh Ambu. Nah, Kang Ridwan ini untuk anak juga. Jadi 4 rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi 4 rumah ini 2 rumah untuk anak-anak, 2 rumah untuk pasien dewasa. Nah, ini untuk tempat tidurnya anak-anak seperti ini, Kang. Di sini gini ya. Iya. Ini nanti pasien-pasien lagi pada di luar. Untuk 3 orang di sini ada Iya. 3 orang. Iya. Yang tadi tuh total data yang di sana 20. 20. Itu tuh termasuk yang ada di Iya, sini. iya. Oh. Jadi 2 rumah itu 1 data di sana. Ini Siti dari Sumedang. Halo Neng. Halo. Neng namanya siapa? Siti. Malu. Neng namanya Siti. Ki. Berapa tahun Neng? 3 tahun. Diagnosanya kenapa ini Ambu? Ini teh belum keluar diagnosa, lagi dalam tahap ini pemeriksaan. Sepertinya ada tumor di urat-urat kecil gitu. Oh. Neng Siti usia berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Nah, ini ada juga Teguh. Halo Tegar. Kebetulan ada Teguh, ada Tegar. Oh, Papa ini Hili. Tegar. Ini Tegar. Oh. Teguhnya lagi di Garut. Teguhnya lagi di Garut. Kembaran? Enggak. Ambu? Bukan. Cuman ada 2 nama Tegar. aja sama. Diagnosanya Ini teh kayak rhabdo ya, rhabdomyosarcoma. dia di sini udah berapa lama? Udah berapa bulan nah? 4 bulan, 4 bulan. ya? Kemarin kemo ke berapa? Ketiga kali kemo. Ini Lemonti dari NTT. Halo, aku Remon dari NTT. Remon? Wah. Ayo kenalan dong. Remon dari NTT. Wah, jauh. Orang tua di sini? Ada ibu papanya. Dulu perutnya gede, sekarang udah kempes, sudah menjalani kemo, sinar, operasi, sekarang tinggal kontrol. Ini ada Iki tuh, Kang Rinto. Ini? Halo Ade. Ade, namanya siapa? Ini Rifki dari Cianjur Dari Selatan. Cianjur. Ya. Ini teh ada sebuah kayak semacam kanker kulit gitu. Kanker kulit. Iya. Udah berapa lama, Pak? Di sini. Adiknya maksudnya udah dari setahunan? Tadinya cuma begini aja. Jalani kemo? Enggak. Menjalan operasi. Ya. Mau lihat-lihat dulu kamar. Nah, ini tempat tidur. Lagi pada main juga pasiennya. Nah, lagi pada. Nah, ini untuk remaja, Kang. Remajanya lagi pada main. Oh, remaja di sini. Sebagian lagi dirawat juga kemoterapi. Jadi ini tapi ini remaja laki-laki, cowok semua, pendampingnya laki-laki pun semua cowok. ya. Oh, ada tiap kamar ada pendamping? Iya. Semuanya pasien anak itu 2 pendamping. Jadi kalau dikumpulin semuanya ini tuh rame banget gitu. Untuk tempat tinggal ya alhamdulillah. Ya, Ambu ini sangat-sangat alhamdulillah sekali situasinya. Ini tempat istirahat, nongkrong-nongkrong, jemuran juga ke atas. Ada dapur untuk cuci piring, ada mesin cuci juga gitu ya supaya memperingan pulang dari rumah sakit itu nyuci banyak nggak pakai tangan. Jadi dapur umum tetap kita di sana. Di sana untuk ya masak, terfokus iya. tadi di rumah pertama ya. Iya. Tuh, gini aja Kang sehari-hari. Iya. Nanti ke rumah dewasa ya Kang. Siap Bu. Rumah Ambu. dewasa ada mana ada 2 rumah untuk dewasa juga. Ini khusus yang dewasa. Iya, ini tempat kerja Ambu. Nah, ini pasien dewasa. Ini ada Pak Romli dari Lampung. Halo. Tanya aja Kang, udah berapa lama berjuang? Aduh. Ikut ngobrol di sini nih. Iya, nggak apa-apa. Pak Romli Ya. udah berapa lama di sini? Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Iya. Diagnosanya apa? Diagnosa tumor perut. Tumor perut. Iya.
Berjuangnya udah berapa lama nih dari ngalamin? Berjuang dari bulan 7, kemudian bulan 10 ke Bandung sampai sekarang. Bulan Juli tahun lalu. Iya, tahun 2021. 2021 dari Lampung. Dari Lampung Timur. Lampung Timur. Iya. Tahu rumah Ambu dari mana? Saya pengen tahu nih, yang dari daerah ceritanya gimana bisa tahu? Di rumah Ambu teh, Heeh. kan waktu di rumah sakit dirawat hampir 1 bulan. Rumah sakit di sana, Sadikin. San Sadikin. Terus Sini tuh Ambu. Jangan gitu, jangan. Oh. udah disuruh pulang, saya bingung kan nggak punya tempat tinggal. Hah? Oh, tadinya dari Lampung dirujuk ke RSHS. Terus kan pernah ngontrak itu 1 minggu 1.100.000. Heeh. Kalau lama-lama ngontrak terus nggak ada yang buat bayar. Terus akhirnya dikasih tahu lah sama dokter sama perawat gitu, suruh nyari tempat rumah singgah. Cuman pas nyari-nyari waktu itu sama kakak saya belum ketemu, soalnya rumah singgahnya cuman boleh, belum ketemu di Ambu gitu ya, cuman boleh 3 hari. Padahal si pasien teh dulu nggak bisa apa-apa, harus pakai belangkar kemana-mana, nanti kan ke rumah sakit bingung. Terus ada yang sehari suruh bayar berapa gitu, jadinya kan kita masih mikir. Terus waktu udah pulang beneran dikasih tahu sama satpam di Gedung Anggrek di RSHS, namanya Pak Asep kalau nggak salah teh, suruh coba ke rumah singgah Ambu itu, kayaknya orang pada lama-lama di situ, soalnya sopirnya ngantar pasien ke sini, pasiennya itu terus katanya. Terus kakak saya lah datang ke sini, dicari sama kakak saya, oh dikasih nomor Pak Ujang, sopir. Terus kakak saya nyari ke sini, bilang ke Pak Ujang, boleh nggak mau ikut di sini, soalnya mau dibawa pulang kan nggak memungkinkan, dibawa pulang ke Lampung. Terus akhirnya ya udah, nanti waktu pulang keluar ruangan telepon aja dijemput. Responnya cepat ya, baik. Alhamdulillah. Orang baik ketemu orang Udah baik. bingung, aku bisa bilang sama perawat, Bu, nanti saya nggak keluar dulu ya, numpang, soalnya belum ada tempat tinggal. Bingung, terus pasien kan nggak bisa apa-apa, jalan aja nggak bisa. Jalan Tapi nggak alhamdulillah bisa. sekarang sudah bisa. Perut jalan, sampai ya. membuncit. Kemo udah berapa kali, Pak? Kemo 6 kali. 6 kali. Dari mulai datang start di Bandung 6 kali. 6 kali. Berarti harus menjalani masih banyak lagi dong, Ambu. Udah berapa kali lagi? Ini lagi evaluasi. Evaluasi ya? Nanti kalau udah posisi si tumor teh mengecil, udah memungkinkan dioperasi, insya Allah dioperasi gitu. Oh, sampai kecil nah baru dioperasi. Iya. Soalnya kalau posisi besar kan bahaya. Bahaya. Kan pendarahan gitu, jadi bahaya. Jadi ya sudahlah, diikuti aja prosesnya. Dari awal. Berarti alhamdulillah ada rumah Ambu di sini ya, Oh, rumah bener-bener rumah alhamdulillah. singgah. Dulu mah saya kira cuman numpang tidur gitu doang. Cuman semalam 2 malam gitu ya. Walaupun mas ini numpang tidur gitu, tapi nggak taunya Ternyata semuanya ini mah malaikat saya. malaikat ya, luar biasa ya. Kalau nggak tahu nasib suami saya teh gimana. Alhamdulillah ada Ambu. Itu kan ngontrak Kerasa semua. 100 seminggu. Nah kalau 8 bulan jual apa? Iya. Kalau sekarang segala obat teh yang mahal, albumin kasih sama Ambu semuanya. Free lah ya sama Ambu. 1 bulan teh 2,5 juta Ambu kalau nggak salah. Luar biasa. Aja 8 bulan 8 itu. bulan teh udah berapa aja, Luar biasa Ambu. luar biasa. Ambu. Kita doakan Ambu supaya sehat selalu Harus sehat ya. terus, Ambu. Iya, amin. Amin. Oh, ini ada Ini pasien dari lagi. Garut. Oh, dari Garut, Bapak. Ya, dengan Bapak siapa mah ini teh baru kemarin datang, Pak Aju. Baru besok mau ke rumah sakit. Belum Aju. ada diagnosa yang ini yang keluar ya. Baru mau pemeriksaan. Ini dari Lampung juga. Oh, dari Lampung ini juga. Anaknya. Tetangga saya, Pak. Tetangga. Dekat. Tadinya duluan siapa? Itu baru 4 hari di sini, baru 5 hari. Oh, berarti duluan Bapak dikasih tahu. Enggak tahu ketemu di sini ngobrol tetangga. Oh. Ya, jadi gini ya Kang, Amu itu ngambil pasien yang memang sangat membutuhkan seperti ini. Mereka harus turun naik pakai mobil gitu ya, dan pakai belangkar karena tidak bisa apa-apa gitu. Referensi dari orang gitu ya kita ambil gitu. Ini yang putar di sini dan alhamdulillah dia bisa istirahat lah dengan Jadi kalau baik. seandainya nanti Bu, orang misalnya setelah ada yang melihat tayangan kita ini atau nanya sama saya terus saya referensikan ke sini juga
ini terbuka. Sangat boleh sekali gitu ya. Alhamdulillah, Rumah Pejuang Kanker Ambu membuka untuk siapapun gitu ya. Referensi dari siapapun, yang pasti yang tidak mampu. Iya. Gitu. Tidak mampu, kaum duafa, di mana mereka sangat banget berjuang dan ingin sehat, insya Allah Ambu urus. Tidak perlu ada syarat-syarat. Tidak perlu ada syarat Ibaratnya apa-apa. kalau ke rumah sakit kan ada BPJS-nya Ya. lah, ada Oh, surat ya. keterangan tidak Ya. mampu lah. Nggak ada begitu ya. Kalau ke Ambu semuanya memang berobatnya ke rumah sakit dan difasilitasi oleh BPJS. Jadi di Ambu ini mereka udah ada data semuanya gitu dari rumah sakit daerah, dan di situ sudah tertera kalau mereka memang sangat nggak mampu. Iya. Dan Ambu memfasilitasi di mana BPJS tidak berikan, ya Ambu berikan seperti tempat tinggal, makan, obat-obatan, transportasi ke Ya, rumah karena sakit. obat-obatan juga nggak semuanya Ya, di-cover sama nggak semuanya BPJS di-cover, ya. enggak, gitu Ada ya. obat-obat tertentu, bahkan yang obat yang mahal malah Iya, yang nggak nah di-cover itu, sama gitu. BPJS. Termasuk mungkin orang tidak pernah tahu gitu ya, kebutuhan sekecil apapun itu kayak semacam sabun mandi, sabun cuci itu kita butuhkan mereka. Ya, ini. ya. Itu kita sediakan di sini. Dan itu difasilitasi semua 100% sama Ambu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Yang Alhamdulillah. luar biasa itu Kita Allah Subhanahu wa doakan Ta'ala. Ambu selalu sehat. Ya, sehat. Sehat. Amin. Supaya kebaikannya terus mengalir. Amin, 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 amin. Nah, kota Bandung dan bangunannya juga besar. Iya. Ya, Pengeluarannya begitu. atau ini sudah ada yang nge-cover Ya buat begitulah. kontrakannya. Kang, alhamdulillah sih kalau kontrakan setiap 2 tahun sekali ada salah satu donasi gitulah ya. Ada yang cover gitu. Terusan satu rumah ini per 50 jutaan setahun, ada juga 45 juta setahun. 50 juta ini harga wajar Iya. atau memang ada pengurangan karena untuk dilakukan untuk rumah singgah? Dulu sih sempat 30 sampai naik tiap tahun naik. Oh, tetap ya? Iya, naik tiap tahun. Enggak, saya kira enggak tuh. Misalnya karena untuk rumah singgah ada ya Enggak, sekalian tiap bantu. tahun tetap naik, Kang. Kamu mau jujur-jujuran aja, per-peran gitu. Iya. Nggak mau istilahnya menutup-nutupi lah. Karena memang ini mah menurut mereka sih kayak usaha ya, bisnis Ya, gitu. menurut mereka ya. Iya. Nah, saat ini ada 16 pasien yang tinggal di dewasa. Mulai dari atas 1 sampai 16 asal usia diagnosa. Oh, berarti di sini 16, Iya. di sana 22. Ya, jadi beda. Jadi 38. Untuk anak-anak beda, Mm-hmm. untuk dewasa beda. Listnya yang tinggal itu Diga- setiap hari itu bisa berubah, bisa sampai 20, 35, sama anak-anak juga. Di Garut ada berapa? Kalau di Garut karena lemparan ke sini paling sehari-harinya ada 10, 5 berkurang gitu. langsung di sini Berkurang. lagi Karena difokuskan. kan Karena memang ya, pengobatannya juga di ya. sini ya, treatment pengobatannya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, selamat siang. selamat siang. Nah, ini yang dewasa, Kang. Oh ya. Gimana dewasa ini? Mama Syahir, kanker payudara. Ini Mama kanker serviks. Ini ada tumor di kaki, itu talasemi. Yang itu tes apa sih? Talasemia juga gitu ya. Nah, ada juga ini, Kang. Nyalain dulu dong ini mah. Ini kanker payudara dari Garut Talegong. Dan ini Mama dari Talegong juga Garut. Kemarin Amu evakuasi, dia tidak bisa jalan. Kenapa ini ibunya? Kanker payudara. Kanker payudara. Oh. Karena dari kampung dari rumahnya itu mau naik mobil itu sangat curam sekali jalannya ya. Dan pakai mobil tuh nggak bisa. Jadi pakai bambu panjang gini, pakai sarung dimasukin gitu, terus sampai naik ke atas mau menuju mobil itu. Ya perjuangannya gitulah. Ambu yang jemput. Dari pihak Ambu yang jemput supir. Tahu dari mana? Karena ini Karena udah itu dampingan kendaraannya- Ambu. Ya mereka awalnya nggak tahu dari mana, lupa bisa ke Ambu. Nah, sesudah di Ambu ya jadi dampingan Ambu. Di mana ingin berobat mereka bingung dengan kendala operasional gitu. Ya kita jemput gitu. Ini dari Batam. Gimana udah kamu kemo sama sinar ya? Kemo aja. Kemo aja. Ini udah 4 kali alhamdulillah. udah 4 kali iya. kemo gitu.
tuh kan Kang, dari Batam. Dari Batam tahu ke sini dari mana? Kemarin dari suster Hasan Sadikin yang ngasih tahu juga. Coba buka rambutnya, botak kan? Udah Tuh. gak terlalu botak lagi tapi sekarang Mau tumbuh ya. Sekarang udah tumbuh ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Semangat, Pak. Iya, terima kasih. Nah, kita ke dalam, Kang. Ya. Nah, ini Kang, ini pasien dari Garut. Ini ada Halo, tumor permisi. di pipi, Iya. udah menjalani Operasi. sinar, dan ini udah menjalani kemoterapi. Nah, ini, Ma, masih cagernya. Ya, doakan. Iya, tuh mah didoakan ku Allah. Sing kuat namanya. Tindakan selanjutnya apa ini? Lagi kemoterapi, udah mulai kempes dikit, udah mulai kering. Nah, ini lagi sinar Lagi sinar. setiap hari. Semangat. Selamat. Kamu suka ngehibur, sing Iya. sehat kuat ya. Amin. Ya, itulah Kang. Kondisi. Udah jangan sedih. Assalamualaikum. Ini kenapa bengkak? Coba lihat mah. Yang dari Halo. Garut kemarin ya? Iya, yang dari Oh. Malangbong. Oh iya, ini kanker payudara. Oh iya, enggak. Heeh. Udah berapa lama di sini baru? Baru kemarin. Kemarin Kemarin? dijemput. Dijemput. Oh. Penjemputan ke Yang saya Garut. lihat status Iya. kamu dijemput di Garut Dari ya. Garut ke sini kemarin. 3 pasien kemarin bareng. Tiga kali. Oh, Bapak suaminya. Iya. Anak ditinggal di sana. Nanti Di minta Kampung. Di Ada berapa kesana anaknya? aja ya, perban. Ada 2. Nggak Dua. apa-apa pakai Udah perban. dewasa atau Yang satu Nggak apa-apa nanti. udah Nggak minta kelas aja ke 2 sana SMP. banyak kok. Ah. Iya. Yang satu kelas 3 SD naik kelas. ada yang ngasuh di sana tapi? Ada nenek. Ada neneknya, Oh. saya teh. Sehat-sehat. Udah di sini jangan kepikiran yang lain-lain lagi. Udah. Teh mama teh ke ayah teh 2 bulan teh ku abi. Heeh. Anu istri mah. Istri teh tapi mah hiji-hijina. Ya, nggak apa-apa. Nanti mama kan lagi diobatin di sini ya. Di sini semangat biar bisa Iya. cepat ketemu lagi. Iya mah. Iya, ya. Kita makasih Ambu udah diajak keliling tadi ya. Ada rumah ke-1 di sini, rumah kedua, ketiga, dan keempat. Tinggal yang di Garut, nanti kalau ada waktu kita pengen Iya. main di Garut. Iya. Ambu, tadi kita juga heran ya, kok bisa sampai dari daerah, bisa tahu apa Ambu banyak menginformasikan ke daerah atau ke pihak rumah sakit gimana? Baik, karena di rumah sakit memang semuanya itu dari mulai satpam, perawat, dokter, itu semua sudah mengenal Rumah Pejuang Kanker Ambu. Jadi dari awal Ambu mereferensikan kepada mereka pasien yang tidak mampu, mangga Ambu menerima gitu. Titip informasi di Ya, pihak rumah sakit iya, juga iya mungkin ya. Iya. Terus kalau yang dari daerah misalnya Nah. kontak ke Ambu via telepon. Nah, yang dari daerah itu, dari berbagai daerah Jawa Barat itu, karena mereka mungkin lihat di IG juga, atau mereka dari seperangkap kayak desa, lurah-lurah kayak gitu, dari orang-orang, dari mulut ke mulut aja lah. Kalau yang misalnya di daerah gitu tetap Ambu jemput. Kalau memang mereka perlu dijemput, yang parah, yang tidak bisa naik umum, kita jemput. Pengalaman Ambu untuk menjemput di daerah mana? Yang paling jauh? Paling jauh itu kayak di Indramayu, Cirebon, Sumedang pelosok, Garut pelosok, terusan Cianjur Selatan itu. Yang paling ekstrim juga ada? Yang paling ekstrim itu Sukabumi. Sukabumi. Medannya gimana? Medannya udah hutan, udah turun naik. Nah itu. Ada juga Garut Talegong yang harus turun sampai ke bawah. Itu Ambu sendiri yang terjun langsung gitu. Ambu juga ikut ya, mendampingi. Ya, gitu menggunakan ya. ambulan yang ini. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah punya ambulannya juga ada 3. Luar biasa. Ambu, kalau misalnya ini ada orang yang terketuk hatinya ingin mensupport Rumah Pejuang Kanker Ambu yang Ambu sudah dirikan selama 12 tahun ini, gimana caranya Ambu? Ambu sebenarnya tidak pernah meminta gitu ya, tapi Ambu berdoa kepada Allah supaya mengetuk hati
orang-orang yang supaya datang ke sini. Hanya dari referensi dari mulut ke mulut aja. Ambu nggak pernah mengiklankan? Enggak. Misalkan Akang di Mohon. sini foto sama anak-anak, Akang masuk IG atau status WA, nah itu Akang Orang yang lihat status Ya. saya mungkin pada nanya, Ya, pada itu di mana Ya, katanya. Nah, Akang Ya, ceritalah tentang rumah pejuang kanker Ambu, tentang keluhan Ambu gitu, apa yang Ambu urus di sini, kebutuhan apa-apa. Nah, seperti itu Kang. Akhirnya datang silih berganti gitu. Donatur dari Bandung, Jakarta atau dari manapun. Untuk kontak personnya? Untuk kontak Person langsung ke Ambu atau langsung ke Ambu. ada ada admin? admin juga, ada Ambu juga, mau kedua-duanya juga boleh. Ini ya, Ini Ambu yang megang dan IG-nya pun Ambu yang megang. 0878 Iya. 11 14 1122. Jadi Ambu langsung ngerespon 24 jam. Oh, amin. Semangat Ambu. Kalau untuk ininya ada, medsosnya ada? Ada IG. IG-nya itu ya? Iya. Ada YRPKA, Rumah Pejuang Kanker Ambu. Iya. Boleh dicek di situ semua kegiatan anak-anak, kegiatan Ambu. Di-follow ya. Ya. Ambu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan pada saya, Rinto, untuk mereview rumah singgah ini dan bicara, ngobrol banyak tentang pengalaman Ambu. Saya sangat salut, luar biasa. Semoga Ambu sehat selalu ya. Amin, Sehat selalu. amin. Dikuatkan semuanya. Amin, Dan amin, semakin amin. banyak orang-orang baik yang mengetahui tempat Amin, ini hingga amin. berbagi kebaikan melalui Ambu. Amin. Ambu ucapkan terima kasih juga sama Kang Rinto yang udah diketuk hatinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga bisa datang ke rumah rumah pejuang kanker Ambu untuk menyebarkan kebaikan buat orang-orang di luar sana. Ambu ucapkan terima kasih, hanya Tuhan loh yang membalas semua Ya, kebaikannya. terima kasih Sehat Ambu sukses. ya. Amin. Buat Kang Rinto yang sudah datang ke rumah pejuang kanker Ambu, keliling-keliling tadi lihat 5 rumah gitu ya, memberikan bentuk cinta kasih sayangnya, perhatiannya untuk pasien anak juga pasien dewasa, dan hanya Tuhanlah yang membalas semua kebaikannya. Pesan Ambu untuk orang-orang di luar sana gitu ya, terutama kepada ibu pejuang yang sedang memperjuangkan anaknya yang terkena penyakit, diberikan suatu bentuk kasih sayang dari Allah, yaitu lewat sakit. Jangan merasa bingung atau sedih gitu ya, tetap semangat. Kalau misalkan ada apa-apa perlu bantuan Ambu, insya Allah Allah akan bantu. Bagi memang itu memang sangat banget dibutuhkan atau perlu dibantu, Ambu bantu gitu ya. Terima kasih juga kepada orang-orang baik gitu ya. Ayo kita sama-sama main datang ke rumah pejuang kanker Ambu untuk menengok pasien anak juga pasien dewasa. Silahkan, Ambu persilahkan.